Hai Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Masih bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana Tribuners hari ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga gembira ya hari ini. Oke Tribuners, kita kan tahu nih tahun 2024 nanti alias tahun depan, kita akan melakukan pemilu Tribuners. Kira-kira persiapan partai khususnya di wilayah Jawa Tengah tuh apa aja, dan kebetulan nih, kita pada Tribun Topik kali ini kita dapat kesempatan untuk mewawancari PBB Jateng. Partai Bulan Bintang Tribuners saat ini sudah hadir di studio Tribun Jateng. Baik, kita sambut yang meriah terlebih dahulu. Selamat datang untuk bapak-bapak yang keren ini. Halo. Terima kasih Mbak Elsa. Halo, Assalamualaikum Tribuners. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Jateng. Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini. Baik, di sebelah Elsa sudah ada Bapak Angga Andri Hendrawan atau akrab di siapa nih enaknya nih? Boleh, Hendrawan boleh, Hendra boleh, silahkan Mbak. Oke. Mas atau Pak nih ya, aduh jadi agak ini nih, agak silakan. Aduh, Pak aja deh, Pak Hendra gitu ya. Ya. Saya ada Pak Hendra, beliau merupakan Ketua DPW Partai Bulan Bintang Jawa Tengah. Selamat datang Bapak, selamat Terima kasih, siang. Halo Tribuners. Iya, keren banget. Langsung apa loh, langsung nyapanya langsung pakai Tribuners, keren banget ini. Terima kasih Pak Hendra. Baik, di ujung sebelah sana ada Bapak Muhammad Saiful Umam atau akrab disapa siapa nih enaknya? Ya, Saiful boleh, Umam, tapi biasanya Umam lebih familiar Umam gitu. Lebih akrab Pak Umam. Pak Umam gitu lah. Oh, baik. Terima kasih Pak Umam. Yeah. Pak Umam ini merupakan Wakil Ketua 1 DPW Partai Bulan Bintang Jateng Tribuner. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah sempat hadir di studio Tribun Jateng. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Baik semuanya, sehat. Alhamdulillah. Ya, meskipun cuacanya hujan tapi alhamdulillah kita sudah sampai sini lah. Iya, bener nih cuaca lagi nggak enak ya Bapak-bapak nih ya. Agak bindeng nih makanya jadinya ya. Tapi alhamdulillah kalau Bapak-bapak ini dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Masih semangat ya? Semangat. Pasti semangat Mbak kita. Keren. Terima kasih loh Pak. Di Tribun Topik kali ini kita mau tanya-tanya nih tentang kesiapan PBB Jateng, terus ada program-program apa di PBB Jateng seperti itu Pak, kira-kira boleh nggak nih? Oh silakan. Nah, kita ngobrol santai aja lah ya Pak, soalnya siap. Topiknya mungkin beberapa buat Tribuners kok kayak berat banget ya, enggak kok nggak berat kok Tribuners, tenang aja. Baik, mungkin boleh diceritain dulu nih Bapak belakangan ini kesibukannya apa aja nih, baik di partai atau mungkin di kesehariannya juga nggak apa-apa sih, cerita aja. Ya. Assalamualaikum Tribuner, ya terima kasih. Jadi sementara ini kesibukan di akhir-akhir ini memang selain kita menyiapkan di partai menyiapkan bakal caleg, karena ini tahapannya sudah sampai ke sana. Keseharian saya ya kalau karena saya asli Kudus, saya dari Kudus, saya ngurusi masjid ya. Ya seperti itulah setiap keseharian saya. Kemudian di Dewan Dakwah Kudus, insya Allah saya juga aktif, ya seperti itu. Jadi itu sama keseharian kerja seperti biasa seperti itu. Oh oke. Itu dari Pak Umam. Kalau dari Pak Hendra gimana nih? Saya posisinya di samping menjalankan kewajiban kepartean Mbak, kami sendiri juga sering terlibat di bidang hukum. Oh baik. Saya juga memangku LPH Bulan Bintang Jawa Tengah. Yang kedua, saya juga kerjasama dengan teman untuk bergerak di bidang kantor hukum, walaupun atas namanya teman. Kan begitu, karena background saya masih mahasiswa hukum yang mendapatkan kesempatan memegang tampuk di Jawa Tengah Partai Bulan Bintang. Dan insya Allah di keseharian itu kami selalu yakin, optimis, dan berniat baik demi kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Gitu, Mbak. Amin. Keren banget ini. Yang satu sibuk dengan masjid, yang satu sibuk dengan LBH seperti itu ya. Betul. Dan kuliahnya ternyata ya. Ternyata masih berkuliah Bapak. Masih muda ternyata ya. Wah, keren banget ini. Semangat banget nih makanya. Baik. Tadi udah mengerti nih tipis-tipis Tribuners tentang kegiatannya Bapak ini dalam kesehariannya seperti apa, kemudian di partai pun seperti apa. Nah sekarang mengenai partainya sendiri nih, kalau dari PBB beberapa waktu belakangan ini ada kegiatan apa aja di PBB Jateng khususnya? Ya, tadi sekarang ini kita sering berkoordinasi, sering mengadakan konsolidasi sampai ke bawah, ke tingkat cabang,
karena memang tahapan pemilu sekarang ini seperti saya katakan tadi bahwa kita sampai pada tahapan pencarian bakal calon legislatif, sehingga kami menginstruksikan kepada DPC Dewan Pimpinan cabang Partai Bulan Bintang se-Jawa Tengah untuk merekrut bakal calon legislatif yang baik, yang potensial, sehingga nanti akan kita ajukan, kita apa namanya itu kita taruh di pencalonan lah. Didukung lah ya, seperti Ya, itu. insya Allah. Oke, baik. Ini menarik nih. Kira-kira kriterianya sesuai menurut PBB itu seperti apa nih? Boleh diceritain nggak? Maksudnya yang sesuai bagaimana, Mbak? Untuk diusung seperti itu. Ya. Sebagai bakal caleg seperti itu dari PBB Jateng nih khususnya. Ya. Boleh? Boleh, silakan. Oke. Saling Ya, menambahkan ya, tapi nggak apa-apa loh. Ya, yang jelas Ya. cerdas ya, cerdas, punya kemampuan. Jadi kan potensial itu kan minimal ya harus punya intelektual yang baik, yang bagus, kemudian perilaku yang baik di masyarakat, itu yang penting, karena itulah yang nanti akan dilihat oleh masyarakat. Kemudian dan juga sosialisasi di masyarakat juga bagus. Itu kunci kami dalam mencari caleg, karena nanti mau tidak mau para caleg inilah yang akan kita terjunkan langsung dengan kita bantu, kita support untuk mensosialisasikan Partai Bulan Bintang ini di pemilu 2024 nanti. Seperti itu. Oh, oke nih. Nah, ini udah mulai menyinggung tentang pemilu 2024 nih. Kalau dari PBB, persiapan pemilu 2024 ini nanti ini udah sampai mana nih kira-kira? Apakah udah menjelang siap atau gimana nih? Wah, kita tentu insya Allah berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, Mbak. Kenapa? Karena kami ini kan finalnya nanti ini kan kami kan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, kami ini dididik atau kami ini diwajibkan untuk berniat baik dalam kami berpolitik di Partai Bulan Bintang. Kami mempunyai mempunyai slogan bagi Partai Bulan Bintang di Jawa Tengah, yaitu apa? Tak ada yang tidak mungkin. 2024 insya Allah apabila masyarakat ini memberikan dukungan kepada kami, akan terjadi banjir dewan di Partai Bulan Bintang Jawa Tengah, Mbak. Amin. Itu harapannya tentunya ya. Amin. Bantuin amin dulu dong Tribuners. Amin. Keren banget ini Pak. Itu dari Pak Hendra. Kalau dari Pak Umar mungkin ingin menambahkan, Pak? Iya, karena itu kan menjadi tagline kami di Jawa Tengah bahwa kita akan banjir dewan di Jawa Tengah, maka kami menginstruksikan kepada cabang-cabang itu untuk semuanya harus fight, harus all out dalam tahapan-tahapan, setiap tahapan pemilu lah. Kalau kemarin kita lolos verifikasi tanpa ada drama yang seperti tahun kemarin, kita lolos langsung, alhamdulillah. Kemudian sehingga kita akan dilanjutkan dengan ini, mulai mencari bakal calon yang berkualitas, potensial, kemudian memperbaiki struktural sampai tingkat-tingkat yang paling bawah yang masih belum ada, karena memang ada daerah-daerah tertentu yang memang kita masih belum ada. Kita lengkapi lah, kemudian badan-badan otonom, sayap-sayap partai semuanya kita kerahkan semua, kita optimalkan untuk meraih kemenangan di 2024. Gitu, Mbak. Amin. Keren banget ini. Jadi udah ada beberapa strategi yang disiapin seperti itu ya. Betul. Oke. Terima kasih nih. Udah dapat bocoran dikit-dikit nih Tribuners tentang Sedikit PBB. aja, Tribuners. Dikit aja. Kenapa nggak boleh banyak, Pak? Karena semuanya ada di Tribuners dan masyarakat Jawa Tengah. Kenapa nih kalau boleh Karena tahu? putusan dan yang menentukan kebijakan di Jawa Tengah adalah masyarakat Jawa Tengah. Jadi kami ini tidak berani untuk memaksakan kehendak kami, untuk kami terlalu mungkin menghibur diri, tapi kami hanya bisa berharap bahwa niat baik kami, tujuan baik kami bisa disambut dan didukung oleh masyarakat Jawa Tengah, Mbak. Wih, keren banget. Disambut masyarakat Jawa Tengah gitu ya. Ini cukup berat sih, tapi ini
cantik juga ya kalau denger ya, amin. Amin. Tujuannya mulia Tribuners, keren banget ini, amin, amin. Nah, ini mau nanya juga nih tentang, masih membahas tentang pemilu ya tentunya ya. Mbak, baik. Ini kan ada isu tentang pemilu sistemnya tertutup dan juga terbuka gitu. Kalau dari PBB ini gimana nih? Apakah niat baiknya masih selaras dengan sistem yang iya. masih diobrolkan ini lagi anget-angetnya nih, berhubung lagi anget-angetnya? Tanggapannya gimana nih Pak? Jadi begini Mbak, kami ini selaku Dewan Pimpinan Wilayah di Jawa Tengah, yang pertama mengikuti segala sesuatu yang sudah menjadi kebijakan dari DPP, yang dimana dipimpin oleh Ketua Umum kami, yaitu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Beliau ini selaku Ketua Umum sudah mendaftarkan kepada MK terkait memilih supaya pemilu menjadi tertutup. Kenapa? Otomatis pasti ada beberapa pertimbangan. Otomatis ada berbagai tujuan agar lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang pertama, masalah terbuka tertutup pasti ada min plus ya Mbak. Oke. Tribuners juga pasti tahu bahwa hidup itu pilihan. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensi, pasti ada juga kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Demikian juga dulu Indonesia dari parlementer menjadi presidensial atau bagaimana, dari tertutup menjadi pemilu terbuka, itu adalah suatu hal yang biasa. Kenapa beliau ini sedemikian tekad beliau untuk agar 2024 ini menjadi pemilu tertutup? Tentu saja sudah melalui kajian yang memang sudah beliau pahami, beliau dalami, dan beliau konsultasikan. Contoh, Prof. Yusril Iza Mahendra itu adalah doktor politik, doktor filsafat, juga profesor di bidang hukum. Beliau ini pernah satu kantor dengan 3 Perdana Menteri. Salah satunya Bapak Muhammad Nasir. Betul ya Pak ya? Jadi apa yang beliau pertimbangkan itu, apa yang beliau lakukan ini bukan semata-mata karena kepentingan pribadi maupun pikiran yang pendek, tapi benar-benar demi kemajuan bangsa Indonesia. Sekali lagi, pemilu tertutup bagi kami itu akan meminimalisir politik uang, Mbak. Oke. Dan ingat juga tahun 1999 harusnya beliau yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena dari 3 calon yang memenuhi syarat hanya beliau. Tapi karena jiwa negarawan beliau yang besar, beliau istilahnya memperdulikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, beliau mengalah hingga akhirnya mundur dan beliau tidak menjadi presiden. Dan tahun 2024 besok kami rasa kami juga tidak terlalu bermimpi kalau berharap beliau minimal bisa menjadi calon wakil presiden. Dan kami dari Jawa Tengah akan siap untuk melakukan cara apapun yang elegan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di Jawa Tengah. Begitu, Pak. Oh, begitu. Ini baik, kalau dari Pak Umam ini sepertinya ada tanggapan lain nih. Atau gimana? Disampaikan semua pilihan itu ada main plusnya. Jadi kenapa kami di PBB itu menginginkan tertutup? Karena memang kami merasa bahwa ketika terbuka kemarin itu peran partai politik sangat kadang kurang gitu loh. Ketika kita caleg tanpa caleg, kemudian caleg dari luar dengan datang tiba-tiba dengan membawa segenap misalnya uang lah banyak, kemudian ada kader-kader yang dari internal partai yang sudah lama dia mengabdi di partai ya. Tapi kemudian hanya karena kemudian mereka datang bawa uang, setelah itu minta nomor 1 kemudian jadi ketika dia jadi partai nanti biasanya itu memang agak ditinggalkan lah. Jadi seperti itu. Lain kalau yang jadi itu memang dari kader, dia akan ngurusi partai. Tapi kalau kemudian yang jadi anggota baru yang baru masuk itu, dia mesti kan akan membawa
program pribadi seperti itu. Karena memang kalau di legislatif itu kan memang yang dibawa itu kan pileg itu kan program partai ya. Jadi bukan program, ingat ya. Ini bukan tribuner. Jadi kalau ada caleg misalnya ya, misalnya caleg, kalau saya jadi caleg saya akan seperti sebenarnya kurang tepat. Yang benar itu programnya program partai. Jadi semua yang diprogramkan partai nanti ketika legislatifnya di gedung dewan itu nanti akan seharusnya lewat partai semua. Jadi baik. seperti itu ya. Jadi bukan kemudian dia membawa sendiri. Itu rata-rata biasanya yang baru gitu. Itu kelihatan nanti. Tapi kalau dia kader partai dia akan membawa misi visi partai itu jelas. Jadi sana nanti berbedanya kelihatan. Gitu, Pak. Seperti itu ya. Jadi cara membedakan antara anak kemarin sore dan Iya, sudah lama seperti itu atau ya. pindahan kadang kan seperti ini. Maaf ya. Jadi ada anggota caleg itu kan tahun ini pindah ini jadi, kemudian besok dia tidak dapat tempat di sana, pindah sini lagi jadi lagi. Itu kan ada. Kan kita di tempat saya itu ada ya seperti itu. Jadi 3 edisi pemilu 3 partai yang berbeda dan jadi semua. Gitu. Ya, syukur-syukur kalau kemudian dia dijadikan pengurus misalnya jadi ketua, dia mungkin akan bawa. Tapi kalau enggak, dia mesti ada sedikit banyak ada bersinggungan dengan pengurus struktural itu biasanya seperti itu. Makanya itu kami salah satunya itu sehingga Pak Ketua mengajukan gugatan di MK itu kan kita ingin tertutup dan alhamdulillah yang tertutup ini tidak hanya PBB tapi kemudian PDI pun gitu. Jadi ini baru dua yang mengganggu. Tapi secara personil kalau PDI bukan. Iya, karena PDI tidak punya istilahnya kalau di hukum itu. Enggak yang. Karena PDI itu kan dia ikut membuat undang-undang sehingga dia tidak boleh mengajukan tadi untuk di MK sehingga legal standingnya ada sehingga PBB lah yang punya. Tapi insya Allah didukung itu kemudian yang ada Muhammadiyah juga menginginkan tertutup karena memang terlalu pragmatis sekali kalau terbuka itu. Ya, gitu Mbak. Jadi seperti itu. Sudah disampaikan Pak Umam ternyata cara membedakannya seperti apa gitu lah ya. Kelihatan Mbak biasanya. Kelihatan malah. Gitu ya. Mungkin nanti boleh dipraktekin sama Tribuners kira-kira gimana gitu ya. Berarti harusnya milih partai atau milih perorangan ini? Ini kan juga jadi pertanyaan. Betul. Makanya kalau tertutup itu kan cenderung ke partai, Mbak. Jadi kalau yang terbuka itu cenderung caleg. Jadi kemanapun dia akan pindah, dia akan gitu kan. Biasanya gitu akan dibawa. Baik. Karena jadi tidak ada pemilih tidak ada ideologi gitu kan. Kesannya kan seperti itu. Padahal kan seharusnya ketika kita masuk partai, setiap partai itu kan ada ideologi yang dibawa, ada tujuan, ada misi, visi. Kalau kemudian hanya jalan pindah kan, dan seperti itu. Makanya Profesor, kalau kita menganut Prof. Yusril itu ketua umum kita, meskipun partai kami kecil dari dulu tidak pernah banyak, tapi Profesor tidak pernah pindah partai. Karena ketika tawaran itu banyak sekali beliau ke partai manapun, dan kalau sekelas beliau ya kan ahli tata negara macam-macam, karpet hijau, karpet semuanya kan masuk semua kan itu. Tapi beliau tidak mau karena memang ketika kita berpartai kita punya ideologi dan alhamdulillah saya juga seperti itu mulai 1998 berteman saya tidak pernah pindah partai meskipun saya ditawari dengan yang lain gitu. Setia sekali ya. Ini dari tahun 99 loh. Elsa baru umur 2 tahun itu Pak. Jadi tapi udah berasa lama banget seperti itu ya. Betul. Jadi ternyata harus dari partai gitu seperti itu ya. Dan Prof. Yusril Iza Mahendra pun juga ternyata juga tetap setia di PBB Tribuners, dan itu ada sebabnya ternyata ya. Dan sebabnya salah satu sudah disampaikan Bapak di sebelah Elsa tadi, Tribuners. Keren juga ya ternyata, filosofinya sangat mendalam ternyata. Amin. Keren. Nah ini tadi juga sempat dibicarakan dengan Pak Umam. Pak Umam menyebutkan kalau PBB ini masih partai yang kecil pemilih atau masih sedikit lah ya yang memilih seperti itu. Dan ini mungkin bisa dibilang dipandang sebelah mata kah atau seperti apa? Mungkin ada tanggapannya dari Bapak ini. Itu adalah hal yang biasa, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kami ini menganut filosofi tidak ada yang tidak mungkin.
Dan satu lagi, Tribuners dan Mbak Elsa, kalau boleh kami titip pesan buat Tribuners semuanya, jangan pernah pesimis dengan apa yang kita yakini. Kenapa? Semua orang besar berasal dari anak kecil. Tidak ada yang patut kita takuti, tidak ada yang patut kita segani secara berlebihan. Kita wajib mencontoh orang-orang besar, Tribuner. Kenapa? Karena dengan mencontoh orang-orang besar, maka Anda akan bernyali besar, bertujuan besar pula, dan yang paling utama punya niat baik dan tujuannya baik. Jadi seperti contoh, beliau ini salah satu senior saya yang sangat saya hormati, Mbak. Kan itu. Kenapa kok saya yang menjadi ketua Partai Bulan Bintang? Itu bukan karena saya lebih hebat dari beliau. Kan itu. Tapi karena memang kami ini mempunyai bidang-bidang yang memang tidak sama, Mbak. Kami saling mengisi. Beliau ini di bidang kaderisasi organisasi. Saya posisinya lebih di bidang merangkul seluruh infrastruktur baik ke bawah maupun ke atas, baik ke dalam maupun ke luar. Kan? Dan yang paling penting adalah kami ini tidak pernah merasa bahwa kami adalah anggota partai yang harus menutup mata bahwa kami ini juga mempunyai kehidupan bermasyarakat. Contoh begini, mentang-mentang kami ini jadi anggota partai, kami merasa bahwa masyarakat itu hanya akan kami gunakan pada saat pemilu. Itu tidak seperti itu, Mbak. Semoga saja kedepannya juga kami tidak seperti itu. Makanya kami ini berharap bahwa kemarin memang partai kami masih memiliki suara yang tidak sebesar partai-partai yang di parlemen, tapi saya yakin dengan dukungan masyarakat, dengan kepercayaan dari masyarakat di Jawa Tengah, Partai Bulan Bintang Jawa Tengah, insya Allah akan memiliki suara yang jauh lebih besar daripada pemilu sebelumnya, Mbak. Itu keyakinan dari kami. Demikian. Monggo. Iya. Kecil menjadi besar, besar menjadi kecil itu kan hal yang biasa ketika roda berputar. Kalau kita mau lihat PDI dulu seperti apa kan, kalau lihat dulu nomor 3 terus ketika tapi kemudian bisa berkuasa. Yang lebih ekstrim lagi, saya pernah dengar cerita ini karena saya juga itu kan kalau di Jerman itu yang kanselir Merkel itu kan, itu partainya itu dulu kecil, tidak pernah menang. Dia menang sampai menjadi top pimpinan di Jerman itu katanya lebih dari 100 tahun, 105 kalau tidak salah. Partai Kristen Demokratik atau apa, saya mungkin lupa. Tapi saya coba kita, itu ada, jadi seperti itu kan hal-hal yang biasa lah. Mungkin sekarang kecil, besok besar, ada yang besar kemudian langsung hilang kan ada juga kan. Partai-partai yang kemarin ikut, kemudian dia dapat beberapa kursi di beberapa daerah, kemudian ternyata kemarin tidak bisa ikut pemilu, itu ada. Jadi, ya, kami tetap berusaha, meskipun kecil kami tetap akan eksis, akan menjalankan visi misi kami, ideologi kami, sehingga nanti insya Allah nanti suatu ketika akan diterima oleh masyarakat. Seperti disampaikan Mas Ketua tadi, ya memang ada saatnya kita akan maju gitu. Amin, amin. Oh, jadi seperti itu ya. Ternyata tanggapannya pun juga masih positif ya, Tribuners. Roda berputar, terus kecil jadi besar, besar jadi kecil juga ternyata masih bisa. Jadi masih optimis nih istilahnya, masih ada melihat peluang seperti itu ya. Ini keren banget nih. Dan ini juga jadi bikin penasaran nih, Tribuners kan juga pasti pada penasaran tentang PBB ini, pasti ingin mengenal PBB lebih jauh. Kalau boleh tahu nih, PBB gimana caranya untuk menjaring suara milenial nih? Karena nanti kan pemilu 2024 juga pasti milenial udah mulai ikut mencoblos nih seperti itu ya, ikut memilih seperti itu dalam kontestasi politik nanti. Gimana nih tanggapannya? Kalau menjaring suara milenial itu, ya kami juga tidak beda-beda jauh dengan rekan-rekan di partai lain, Mbak. Mungkin lewat medsos, lewat koneksi, atau mungkin lewat sekolahan-sekolahan, kami menjalin hubungan baik secara individu maupun secara kepartean.
Cuman yang paling utama adalah apa? Sekali lagi saya sampaikan kepada Tribuners dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya bahwa semuanya itu pilihan tergantung hati, Mbak. Bukan tergantung rupiah maupun bukan tergantung paksaan. Seandainya memang Partai Bulan Bintang ini di 2024 itu mendapatkan ridho Allah untuk mendapatkan suara yang jauh lebih besar, saya yakin ada banyak jalan untuk menuju keberhasilan. Salah satunya tadi akan datang itu, entah itu faktor alam ataupun entah dari kalangan kami, dari internal maupun dari eksternal, yang akan menggandeng kami untuk bisa bersama-sama dengan bersama-sama meraih simpati dari kaum milenial. Karena apa, Mbak? Kaum milenial itu adalah kaum penerus bangsa, Mbak. Betul. Yang kalau bisa kita jaga jangan sampai teracuni oleh pikiran-pikiran kotor, apalagi terkait dengan politik yang pragmatis. Kasihan. Semoga saja rekan-rekan Tribuners maupun dari kalangan milenial maupun dari kalangan dewasa benar-benar dibukakan pintu hatinya, diberikan kemampuan berpikir yang luar biasa untuk menjadi apa? Penerus bangsa yang benar-benar bertujuan baik, berniat baik untuk kemajuan Indonesia Raya. Itu harapan dari kami, Mbak. Dan sekali lagi saya sendiri juga belum lama berkecimpung di politik, baru berapa tahun. Tapi saya ini menjadi bukti, salah satu bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi kaum milenial atau Tribuner yang sekarang bukan siapa-siapa, mungkin setahun 2 tahun besok Tribuner bisa duduk di Senayan. Kita ini, Mbak, duduk bareng satu kursi di mana di kota Semarang. Tapi bisa jadi kita bisa duduk berempat 2024 di Senayan. Orang nggak ada yang nggak ada yang tahu ya. Tahu, betul ya, Mas ya? Nggak ada yang tahu ya, Pak ya. Yang jelas apa? Semuanya niat baik dan yakin sudah, Mbak. Karena kami ini insya Allah beragama Islam dan semoga kami digolongkan menjadi orang-orang yang termasuk golongan muslimin. Amin. Keyakinan itu yang utama, Mbak. Kalau tidak ada keyakinan, apa yang jenengan lakukan itu akan sia-sia. Tapi kalau sudah mempunyai keyakinan yang mendarah daging, kemampuan sekecil apapun akan bisa mengalahkan sesuatu yang besar sekalipun. Itu dari kami, Mbak. Oh, keren banget ini. Ini ternyata panjang juga ya jawabannya. Elsa nggak expect kalau bakal sepanjang ini, cuman ini ada pesan tertentu ternyata buat milenial dari PBB seperti itu ya. Dan ini juga bisa jadi pedoman Tribuners dalam memilih dalam kontestasi pemilu nanti di 2024 seperti itu ya. Dan ini juga boleh menanyakan nggak nih, ini kan tadi juga sempat dibahas dari Pak Hendra tentang PBB ini kan image-nya lekat dengan Islami seperti itu ya. Mungkin boleh tahu nggak nih dari Tribuners, kan juga mungkin ada beberapa yang penasaran tentang apakah dari PBB itu tuh boleh nggak sih ada yang bergabung sebagai kadernya yang berasal dari agama Nasrani seperti itu. Jadi, tentu sangat boleh sekali, Mbak. Sangat boleh sekali. Kenapa? Kami ini saat ini partai tengah, Mbak. Kebijakan dari Ketua Umum beserta Bapak Sekjen dan jajaran itu Partai Bulan Bintang saat ini cenderung di partai tengah, yaitu apa? Religius nasionalis. Orang-orang Muslim terutama boleh dan sangat kami harapkan untuk bergabung di Partai Bulan Bintang. Orang-orang non-Muslim atau Nasrani atau apapun agama di luar Islam, sangat kami persilahkan dan sangat kami dukung untuk bisa bergabung bersama Partai Bulan Bintang. Kenapa? Ya sesuai dengan dasar negara kita, Pak, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dan boleh bersatu di Partai Bulan Bintang. oh Gitu, Pak. seperti itu. Ya. Ada tambahan dari Pak Umar? Meskipun asasnya Islam, kami tetap terbuka dengan non Islam, non Muslim. Sebenarnya kita sudah melakukan itu sudah lama. Kalau kita melihat di Indonesia Timur, maaf ya, kalau di daerah Papua Barat, banyak sekali kader-kader Partai Bulan Bintang yang non Muslim. Bahkan menjadi
anggota legislatif di sana. Oh. Banyak itu Mhm. daerah Papua, meskipun memang untuk daerah-daerah seperti yang apa daerah timur yang banyak, tapi artinya ada gitu loh. Jadi memang meskipun kami berasaskan Islam, tapi kita tetap buka dengan semuanya. Kemudian apa namanya, kita sudah mulai kemarin ketika untuk kepengurusan pun, kalau anggota memang boleh kepengurusan pun sepertinya tidak masalah juga ketika non Muslim, karena memang di Papua juga ketuanya juga non Muslim juga kan tidak masalah. Cuman memang ada Di NTT juga, sedikit apa ya di aturan partai kami memang ada sedikit perubahan-perubahan untuk mengakomodasi itu, seperti masalah misalnya ketika kepengurusan itu disahkan itu kan ada ikrar. Kalau dulu ikrarnya pakai asyhadu pakai Islam, itu kemudian ada yang non Islam kita buatkan khusus yang non Muslim. Jadi seperti kita artinya kan kita mengakomodasi. Jadi itu intinya Baik. seperti itu. Oh. Jadi bahwa kita itu seperti dengan tengah bahwa keislaman dan keindonesiaan kita itu dari dulu diilhami oleh Partai Masyumi yang dulu meskipun partainya Islam tapi sangat nasionalis sekali. Terbukti ketika mosi integralnya Pak Natsir dulu kan untuk kembali ke NKRI. Jadi pencetus NKRI untuk kembali NKRI kan dari sesepuh kami lah. Jadi itu. Baik, Itu, seperti itu. Apakah terinspirasi dari situ makanya Iya, PBB? karena memang kita punya ikatan batin dengan Masyumi, karena seperti tadi dikatakan bahwa Prof Yusril itu kan anak ideologisnya dari mantan 3 perdana menteri yang berasal dari Masyumi itu. Jadi itu. Oh, baik. Jadi Cukup kita menarik. terinspirasi dari Masyumi dulu. Kalau Masyumi dulu bisa kerjasama dengan PNI, kenapa sekarang kita tidak bisa kerjasama dengan PDI? Artinya sudah mulai ada komunikasi politik yang dilakukan oleh kemarin sekjen ketemu sekjen, dan kemarin juga yang terbaru ketua umum dengan Bu Mega kan enggak duduk satu meja kan. Itu nanti nunggulah berita, sebentar lagi ada berita besar untuk karena Profesor Yusril kan diundang ke kediaman beliau, namanya kita nunggu waktu, dan itu nanti kan mesti akan ramai lagi juga. Jadi Ya. artinya kita memang kembali lagi bahwa meskipun kita Islam, kita terbuka dan kita nasionalis, sangat nasionalis insya Allah. Oh, baik, ini menarik ya. Tapi ternyata juga Elsa baru tahu kalau ternyata kader-kadernya pun boleh dari agama selain Islam seperti itu ya. Oh, seperti itu Tribuners, ternyata terjawab kan ini Tribuners kira-kira. Oke. Nah, kalau tadi juga sempat disinggung ada kedekatan politik yang mulai terjalin nih antar parpol seperti itu ya. Kalau boleh dibocorin nggak nih kira-kira kalau dari PBB sudah mulai ada tanda-tanda ingin mengusung capres atau cawapres siapa ini? Boleh diceritain nggak nih? Jadi untuk capres itu kan memang sebenarnya bukan wewenang penuh kita. Kami tidak boleh itu urusan pusat DPP. Jadi itu memang wewenang penuh DPP ketika nanti mengadakan komunikasi politik, mengadakan ya dengan beberapa partai, itu kan urusan pusat. Kemudian kita tahu hanya nanti kita hanya dimintai pertimbangan, misalnya masukan dan sekedar itu. Nanti kalau sudah menjadi keputusan pusat kita akan jalankan. Tapi tetap kita memang belum dalam hal presiden wakil presiden, kita belum sampai sekarang resmi belum ya. Cuman memang ada kemarin waktu Rakornas kemarin Pak Jokowi presiden sendiri mendukung Pak Yusril di depan umum kan, kemarin viral itu kan, mendukung Pak Yusril dengan syarat tapi harus punya kendaraannya cukup, artinya ya, kita makanya itu kan Pak Yusril DPP mengadakan komunikasi politik sehingga nanti seperti yang disyaratkan Pak Presiden misalnya kan boleh kan, misalnya dengan PDI misalnya kan gitu kan, kita belum, siapa tahu nanti dengan PDI menggabung, kemudian presiden wakil presiden dari kita, itu kan bisa jadi seperti itu. Tapi tetap kembali lagi bahwa urusan pilpres itu kewenangan penuh dari DPP. Kita hanya menerima, hanya memberikan masukan. Dan juga kita boleh
hanya berharap Mbak, semoga Ya, Ketua Umum kami setidaknya Pak. dapat mencalonkan diri menjadi Bukan wakil masukan. presiden. Ya, ya. Pak Yusril, ada suara dari Jateng, Pak. Baik, ini Tentu menarik saja juga. kita juga sangat berharap dukungan dari Tribuners maupun masyarakat Iya. khususnya di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia, Pak. Oh, ya, ya, itu pasti ya, itu Iya. demi tujuan dan niat baiknya terlaksana Iya, Mbak. seperti itu ya. Baik, itu pesannya Tribuners dari PBB Jateng langsung loh. Baik, ini juga mau ngomong-ngomong nih, PBB kayaknya dapat nomor 13 ya. Oh iya, Pak. Dapat nomor 13 ini. Gimana ini tanggalnya 13? Sebenarnya katanya nomor kurang siap. beruntung seperti itu ya. Baik. Apa nih tanggapannya? Nomor yang sangat luar biasa Tribuners. Baik. Sangat-sangat luar biasa, terutama bagi Partai Bulan Bintang. Kenapa nih? Yang nuansa keislamiannya kental kan itu. Yang pertama, 13 itu jumlah dari 6 rukun Islam, 5 rukun 5 rukun Islam, 6 rukun iman. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan 2 rukun ihsan. Oke. Pas 13. Itu kalau disingkat artinya adalah gabungan dari kekuatan yang tak terhingga, Mbak. Kan itu, Mbak. Oh, baik, baik. Yang secara pribadi atau bagi Partai Bulan Bintang Jawa Tengah itu adalah tanggal kelahiran saya. Dan Sama, saya Pak. selaku Oke. Ketua DPW Partai Bulan Bintang Jawa Tengah sekali lagi bukan siapa-siapa, tanpa dukungan, tanpa support maupun tanpa doa restu dari Tribuners maupun masyarakat di Jawa Tengah. Kami ini bukan siapa-siapa, karena penentu kebijakan adalah Tribuners dan rakyat Jawa Tengah, bukan kami. Betul. Iya. Keren banget. Oh, ternyata begitu ya, 13. Iya, betul. Ternyata bukan angka sial menurut PBB Jawa Tengah nih. Nggak keberuntungan. Aku justru keberuntungan malah ya. mungkin oknum-oknum barat yang anggap 13 itu sial. Tapi bagi kami ini angka keramat luar biasa istilahnya. Oh, baik. Mudah diingat, Pak. Iya. Iya, mudah diingat. Mudah diingat. Betul. 13. Ya, tinggal kita ini milih tetap jadi apa namanya, merasa berjiwa Indonesia Raya atau berjiwa kebaratan kan terserah masing-masing, Pak. Kan itu kan? Ya, pilihan di Tribuners Iya, masing-masing nih. pilihan di Tribuners masing-masing. Tapi saya yakin insya Allah apa namanya, jiwa nasionalisme Tribuners sangat membara, Pak. Insya Allah. Wih, keren banget. Saya yakin itu. Betul ya, Pak? Iya. Mantap. Ini 13 tadi itu kan mudah diingat nanti Tribuner, khususnya kaum milenial, generasi-generasi yang baru yang mungkin yang baru pertama kali mencoblos itu lebih mudah ingat. Nomornya berapa? 13 itu. Gitu. jangan-jangan Elsa nanti juga terngiang-ngiang 13. Soalnya 13 juga angka kelahiran Elsa nih. Gimana nih? Dapat satu suara nanti. Dapat satu suara ya. Baik. Sama ternyata tanggal lahir Elsa dengan Pak Hendra. Dan sama juga ternyata sama nomor urut PBB nanti. Ternyata sama-sama 13 seperti itu ya. 13. Menarik, menarik. Mungkin yang terakhir nih sekalian. Mungkin ada imbauan dari PBB kah tentang apa nih pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah atau Tribuners? Yang pertama, kami mohon izin kepada Tribuners, terima kasih Mbak Elsa, kepada Tribun Jateng, kepada seluruh personil Tribun Jateng yang sudah memberikan kehormatan yang luar biasa kepada kami hingga kami bisa podcast yang perdana, Pak, di Tribun Jateng. Kami hanya bisa berpesan bahwa masyarakat itu pada dasarnya adalah segolongan manusia ciptaan Tuhan yang sangat mulia derajatnya. Jangan sampai masyarakat maupun Tribuners ini yang sudah berkodrat sebagai makhluk mulia mau direndahkan hanya dengan recehan. Satu itu. Yang kedua, mau dibeli jiwa nasionalisme dari Tribuners maupun masyarakat Jawa Tengah hanya dengan selembar maupun 2 lembar yang tidak bisa membayar apa namanya, harga diri Tribuners, kan itu, Pak. Tapi kami ini juga tidak menyangkal bahwa kami ini bukan makhluk yang sempurna, juga belum tentu lebih baik daripada rekan-rekan kami di partai lain, ataupun kami lebih baik daripada Tribuner maupun masyarakat Jawa Tengah, bukan. Kami juga sama, hanya manusia biasa yang berharap semoga kami bisa benar-benar terus dari hari ke hari
memegang, menjaga niat baik, tujuan baik kami untuk mengemban aspirasi masyarakat di Jawa Tengah pada khususnya, di Indonesia pada umumnya. Tentu saja apabila Tribuners dan masyarakat Jawa Tengah rela mendukung dan memberikan simpati kepada kami. Tanpa itu kami tidak bisa berpesan apa-apa. Dan juga untuk Tribuners dan rekan-rekan milenia maupun rekan-rekan pekerja di seluruh Jawa Tengah pada khususnya dan seluruh Indonesia saja pada umumnya, bahwa kami ini menempatkan kader kami, senior kami, guru kami sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Beliau bernama Insinyur Afriansyah Nur, di mana dedikasi beliau, pembelaan beliau kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia itu sangat luar biasa. Apabila ada Tribuners maupun masyarakat di Jawa Tengah maupun di Indonesia mengalami permasalahan terkait dengan waktu, tenaga, atau pekerjaan apapun yang dirasa membuat teman-teman tidak nyaman atau membuat Tribuners maupun masyarakat itu merasa dirugikan, silahkan mengadu kepada kami, Partai Bulan Bintang. Insya Allah kami akan berusaha untuk menjadi jembatan yang baik untuk menyampaikan kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja sebagai kader kami di pemerintahan. Demikian dari kami, Mbak. Wow, oh seperti itu Tribuners. Sudah dicatat tadi Tribuners tentang pesan dari Pak Hendra seperti apa. Kalau dari Pak Uma mungkin ada tambahan atau sama kurang lebih? Ya, jadi kami mohon pada Tribuners semuanya, karena kami masih meyakini bahwa 2024 itu masih pragmatis, sehingga politik uang masih akan terus berjalan. Jadi pesan saya, terimalah uangnya, pilihlah sesuai hatinya masing-masing.